Baru 2 hari penduduk Kali Adem kembali menginjakkan kaki di rumah mereka setelah hampir 3 bulan mengungsi di barak-barak. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa kondisi Gunung Merapi sudah cukup aman untuk ditinggali kembali. Statusnya pun telah turun dari awas menjadi siaga. Tak heran, banyak warga yang tinggal di lereng Merapi merasa lega, seolah ancaman guguran lava dan wedus gembel yang dulu menakutkan, kini telah berlalu. Hari-hari pun kembali berjalan seperti biasa, warga mulai beraktivitas, menambang pasir di sepanjang Kali Adem dan Kali Gendol, mencari rumput dan kayu bakar di hutan, menjalani hidup seperti sedia kala. Sejak status Merapi dinaikkan menjadi awas, hampir seluruh warga dari Kali Adem, Kopeng, Petung, Jambu, dan Kepuh mengungsi. Ada yang hanya 1 bulan, ada yang 2, bahkan ada yang bertahan hingga 3 bulan karena guguran lava yang masih sering terjadi, meski tidak sebesar sebelumnya. Namun tak ada yang menyangka, di tengah rasa aman yang mulai tumbuh, petaka kembali datang. Belum genap sehari warga menjalani aktivitas normal. Tiba-tiba Merapi kembali menunjukkan amarahnya. Letusan dahsyat terjadi. Peristiwa besar yang pernah menggemparkan pada tanggal 14 Juni tahun 2006, kini terulang kembali, bahkan dengan kekuatan yang jauh lebih hebat. Pagi itu, tanggal 14 Juni tahun 2006, Desa Kali Adem perlahan kembali hidup. Setelah berbulan-bulan dihantui ketakutan, warga mulai menata ulang harapan mereka. Yang biasa mencari kayu bakar sudah masuk ke hutan lagi. Para penambang pasir turun ke aliran Kali Gendol. Penggembala membawa ternak ke ladang seperti sedia kala. Seolah tak pernah ada duka yang melanda. Langit mendung menggantung di atas desa, dan udara dingin pagi itu menggigit lembut kulit. Di kejauhan, Gunung Merapi berdiri bisu, puncaknya tersembunyi di balik kabut putih yang menggulung. Tak ada tanda-tanda bahaya, tak ada gemuruh, tak ada sinyal bahwa sang raksasa sedang kembali terbangun dari tidur singkatnya. Namun, sesungguhnya, Merapi mulai bergerak, perlahan, dalam diam, menggeliat, mengumpulkan kekuatan di dalam perutnya. Penduduk lereng tak menyadari apapun. Mereka percaya segalanya telah membaik. Mereka yakin bahaya telah berlalu. Tapi sang gunung punya rencana lain. Rencana yang tidak butuh pengumuman. Rencana yang datang tiba-tiba, dan mematikan. Sekitar pukul 9 pagi, Merapi meledak. Tanpa aba-aba, awan panas menyembur dari kawahnya, menjulang ke langit yang sudah gelap tertutup mendung. Asap hitam menebal, menelan langit. Lava pijar mengalir dari perut Merapi, belum besar, tapi cukup untuk membakar harapan siapapun yang belum sempat melarikan diri. Anehnya, tak ada suara gemuruh. Tak ada hentakan tanah. Hanya diam yang mengerikan. Kabut yang menyelimuti gunung menyamarkan segalanya, menutup pandangan, dan membuat banyak orang tak sadar bahwa maut sedang turun perlahan ke desa. Namun, di balik layar, tim pemantau Merapi sudah melihat gelagat itu. Dan ketika batas bahaya terlewati, sirine peringatan meraung keras menembus udara dingin. Suaranya seperti jeritan dari langit, tanda bahwa bencana besar tengah datang. Warga yang mendengarnya langsung tahu, Merapi tak sedang bercanda. Ketika sirine berbunyi, itu artinya satu hal, sang gunung akan kembali memuntahkan amarahnya. Dan saat itu tiba, tak ada yang bisa lolos jika terlambat sedetik saja. Lava, awan panas, dan wedus gembel akan menyambar, membakar,
menelan apapun yang ada di jalurnya, rumah, pepohonan, bahkan kehidupan itu sendiri. Suasana perkampungan mendadak gempar. Di bawah langit yang mulai menghitam, orang-orang berhamburan keluar rumah, berlari ke sana kemari, memanggil nama anak-anak mereka, menggandeng orang tua, dan mengumpulkan hewan ternak dengan tergesa. Mereka yang sebelumnya berada di hutan atau ladang segera pulang, karena raungan sirine darurat mulai meraung panjang, menandakan bahaya telah mengintai. Teriakan saling bersahutan di antara kepanikan. Cepat, bawa yang penting saja. Warga sibuk mengemasi barang-barang secukupnya untuk dibawa ke tempat pengungsian. Mereka yang memiliki ternak juga mempersiapkan hewan-hewan itu untuk segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Semua serba mendadak, tanpa kepastian, hanya bergantung pada naluri bertahan. Tak berselang lama, tim SAR datang dengan cepat dan tanggap. Truk-truk evakuasi berderet di jalanan sempit desa, membawa harapan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sirine darurat meraung tanpa henti, beradu dengan suara tangis dan panggilan panik para warga. Biasanya, suara itu akan terus menggema hingga situasi dinyatakan aman. Namun 2 jam kemudian, sirine tiba-tiba terdiam. Hening. Bukan karena bahaya mereda, tapi karena menara sirine telah dilahap awan panas dan lava yang meluncur cepat dari perut Gunung Merapi. Alarm itu telah bisu, terbakar oleh kenyataan yang datang lebih cepat dari dugaan. Kini, peringatan itu tak lagi sekadar ancaman. Awan panas menjulang tinggi ke langit, diikuti guguran lava yang menyapu lereng gunung, membawa serta material panas berupa pasir, kerikil, dan batu-batu besar. Cuaca mendung dan kabut tebal sempat menutupi pemandangan, namun pengumuman resmi memastikan, status Merapi telah naik menjadi awas. Menjelang tengah hari, sekitar pukul 12 siang, kabut mulai tersibak perlahan. Keperkasaan Merapi tampak nyata. Dari puncaknya, semburan awan panas terus mengucur tanpa henti, diiringi leleran lava yang mengalir pelan namun mematikan, menyusuri lereng dengan membawa kematian dalam diam. Warnanya tak lagi merah menyala, melainkan kelabu pekat, bercampur dengan material vulkanik yang menghancurkan apapun di jalurnya. Lava panas menerjang tanpa ampun, membakar dedaunan dan tanaman yang dilewatinya. Batu-batu besar yang tersambar oleh aliran itu pun terlepas dari tempatnya, menggelinding deras menuruni lereng, menimbulkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Ketika awan panas menyembur ke udara, langit mendadak menghitam, dan suhu di kampung Kaliadem naik drastis. Tanah pun berguncang beberapa kali, seperti dihantam oleh gelombang gempa yang datang bertubi-tubi. Tanpa diduga warga, aliran lava itu telah mencapai cek dam, penampungan yang seharusnya menjadi benteng terakhir ketika letusan terjadi. Melihat kondisi itu, warga yang belum sempat mengungsi pun segera berlarian menyelamatkan diri. Jika dam tersebut jebol, limpahan lava tak hanya akan mengalir ke Sungai Kaliadem seperti sebelumnya, tetapi bisa meluber ke dataran yang lebih rendah dan menghantam area permukiman. Termasuk bunker yang selama ini dianggap sebagai tempat perlindungan terakhir. Sebagian besar warga sudah berhasil dievakuasi ke barak pengungsian. Namun, ada juga yang tertinggal, tidak keburu naik truk evakuasi. Mereka akhirnya berlindung di rumah Pak Poniman, meskipun lokasinya hanya beberapa ratus meter dari bunker dan Sungai Kaliadem. Ketegangan melingkupi desa Kaliadem, kepanikan menggantung di udara. Lalu, dalam sekejap, suara hiruk-pikuk warga lenyap, tergantikan oleh deru angin panas dan hantaman batu yang terus menggelinding dari atas. Di tengah situasi yang mencekam itu, Pak Poniman keluar dari rumah, menatap lingkungan yang nyaris kosong. Desanya sunyi, ditinggal penghuninya. Di kejauhan, ia melihat lava menyala merah,
mengalir deras bersama material vulkanik lainnya. Bayangan akan kedahsyatan yang akan datang membuat bulu kuduk meremang. Jika lava panas itu sampai ke perkampungan mereka, tak ada yang tersisa. Segalanya akan musnah, hangus, luluh lantak. Dengan penuh ketenangan, mulut Pak Poniman terus bergerak, melafalkan doa dan zikir lirih, memohon perlindungan kepada Allah. Suaranya nyaris tenggelam dalam deru angin dan gemuruh jauh dari puncak Merapi. Ia tak gentar, ia pasrah, tapi bukan menyerah. Pak Poniman memilih untuk tetap tinggal. Ia tidak ikut dalam rombongan evakuasi. Menurutnya, tempat pengungsian hanya menyisakan kecemasan tanpa kepastian, sekadar ruang tunggu bagi kekhawatiran. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun tinggal di lereng gunung, rumahnya selalu luput dari terjangan lava. Biasanya, aliran lava hanya melintasi sungai Kali Adem atau Kali Opak, tak pernah menyentuh pekarangannya. Dari keyakinan itulah ia membuat keputusan besar, bertahan. Bahkan, ia sempat bernazar, jika Allah selamatkan dirinya dari ancaman letusan kali ini, ia akan membangun sebuah masjid tak jauh dari rumah. Sebuah tempat ibadah yang kelak bisa digunakan keluarganya dan warga sekitar untuk memperdalam keimanan dan memperbanyak amal. Menjelang pukul 2 dini hari, suasana semakin mencekam. Awan panas, wedus gembel, menyembur dari puncak Merapi dengan kekuatan yang makin menggila. Gumpalan awan itu membumbung dan menebar ke segala arah, bentuknya menyerupai bulu domba, bahkan sesekali seperti menyusun wujud manusia, seakan alam ikut bicara dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Dam penampung lava kini telah penuh. Tanggul yang dibangun untuk menahan derasnya guguran tak lagi mampu membendung. Lava meluap hebat, membanjiri sungai Kali Adem seperti yang pernah diperkirakan para ahli. Namun, kali ini ada yang berbeda. Sebagian lava tak mengikuti jalur sungai, melainkan meluber ke dataran yang lebih rendah, mendekati bunker tua di sisi lain lembah, tempat banyak kenangan tersimpan dan kini terancam musnah. Mungkin, jika hanya awan panas yang menyapu lereng Merapi, bunker itu masih sanggup memberikan perlindungan. Tapi kali ini berbeda. Bukan sekadar awan panas, lava pijar ikut turun, membawa serta material vulkanik yang mematikan, abu tebal, batu panas, dan pasir kering bersuhu ratusan derajat Celcius. Bunker itu memang belum sepenuhnya tertutup oleh material. Namun, pintunya yang tak rapat menjadi celah maut. Pasir-pasir halus dan kerikil tajam mulai menyusup ke dalam, menyebar seperti bisikan bencana yang tak bisa dihindari. Langit di atas Kali Adem tampak menghitam, diselimuti gumpalan awan panas yang makin tebal dan mencekam. Seolah hendak melahap seluruh perkampungan dalam satu tarikan napas. Dari puncak Merapi, lava tak henti memuntahkan isinya. Detik demi detik, semburannya makin brutal. Puncaknya terjadi tepat pukul 3 sore. Gunung itu seperti meledak dalam diam, menghembuskan awan panas dengan kekuatan yang dahsyat. Lava memuntah deras, menciptakan aliran api yang meluncur beringas ke bawah. Dalam catatan sejarah, bisa jadi inilah guguran lava dan awan panas terbesar dalam dekade terakhir. Lalu, bagaimana dengan Pak Poniman? Ia hanya bisa terdiam. Peristiwa ini jauh melampaui kekhawatirannya. Bersama beberapa warga, ia memilih bertahan di rumah. Mereka berdoa, berzikir, menggantungkan harapan hanya kepada Allah SWT. Meninggalkan rumah bukan pilihan mudah. Kendaraan evakuasi sudah tak terlihat. Jarak menuju titik pengungsian pun cukup jauh. Sementara itu, lava mulai merambah bunker dan sungai Kali Adem, membawa tanda-tanda kehancuran yang kian nyata. Saat bumi bergetar dan langit bergemuruh, hanya iman dan harapan yang tersisa. Di tengah gelapnya bencana, mereka menanti, entah keselamatan, atau takdir yang lain. Ada 8 jiwa yang memilih bertahan di rumah Pak Poniman saat langit Kali Adem menghitam oleh amukan Merapi. Mereka adalah Pak Poniman sendiri, sang istri,
dua anaknya, Pak Sadi, Mbah Sumadi beserta istrinya, dan Sami, seorang lansia yang tertinggal saat proses evakuasi dan akhirnya ikut mengungsi ke rumah Pak Ponimin. Yang mereka lakukan hanyalah satu, berdoa dan berzikir. Di tengah deru lava yang meluncur dan langit yang bergemuruh oleh awan panas, mereka bersimpuh dan menggantungkan harapan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terus berzikir, memohon perlindungan dari Allah. Keajaiban pun terjadi. Lava yang semula menerjang dan mendekati perkampungan mulai melambat. Alirannya tak lagi beringas seperti sebelumnya. Dan lebih dari itu, arah luncuran lava berubah, mengalir ke Sungai Kaliadem, menjauh dari rumah-rumah warga. Padahal jaraknya sudah sangat dekat, nyaris mengancam bangunan tempat mereka berlindung. Namun Allah berkehendak lain, lava tak sampai menyentuh rumah penduduk. Perkampungan selamat, doa mereka terkabul. Pukul 4 sore, puncak kemarahan Merapi perlahan mereda. Semburan awan panas dan lava mulai surut. Sesekali, awan wedus gembel masih muncul, namun tidak sebesar sebelumnya. Situasi perlahan membaik. Ledakan Merapi yang mengguncang nyali kini berubah menjadi pelajaran iman dan keteguhan. Bencana nyaris menelan mereka, namun yang tersisa justru kisah tentang harapan, doa, dan kekuatan hati manusia yang berserah total kepada Tuhannya.